Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Tentunya baik ya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama kakak Ana Dariska Aprilia dengan NIM 2001068464 dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini kelas 2020B dari Universitas Negeri Surabaya. Dan kakak tidak sendirian, kakak juga ditemani oleh teman kakak. Nama kakak SD Dwi Yanti Putri dengan NIM 43 kelas 2020B jurusan PG PAUD Universitas Negeri Surabaya. Nah, pada kali ini kakak akan membahas tentang integrasi nasional. Kita akan belajar mengenal latar belakang bahasa Indonesia yang terbentuk dari kemajemukan latar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan atau yang disebut dengan sara. Pada dasarnya merupakan realitas yang hidup di dalam masyarakat yang memiliki dua sisi. Sisi positif yaitu sebagai kekayaan atau aset negara yang tidak ternilai harganya, dan sisi negatif yaitu sebagai ancaman persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sehingga diperlukan adanya integrasi nasional yang praktis dan instan tanpa mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal untuk mengatasi berbagai masalah yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Negara Indonesia berbentuk negara kepulauan yang memiliki karakteristik khas yang dibingkai dalam asas Nusantara, yaitu konsep yang memandang wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Dalam wilayah terdapat pulau-pulau dan gugusan pulau-pulau yang dihubungkan, didekatkan, dan dipersatukan oleh laut. Yang selanjutnya yaitu faktor pendorong integrasi nasional. Yang pertama, pembentukan bangsa. Yang kedua, Sumpah Pemuda. Yang ketiga, nasionalisme. Dan yang keempat, konsensus bersama bangsa. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama ada pembentukan bangsa. Menurut Ernest Renan, a nation is a soul, a spiritual principle, a grand solidarity. Bangsa adalah satu jiwa, suatu asas rohania, suatu solidaritas dalam skala luas, tetapi bukannya tanpa batas, yang terbentuk oleh kesadaran akan kesamaan warisan sejarah. Menurut Otto Bauer, pembentukan ini dikuatkan melalui warisan sejarah baik kejayaan ataupun penderitaan. Yang kedua yaitu Sumpah Pemuda. Nah, Perhimpunan Pelajar Indonesia atau biasa disingkat dengan PPPI merupakan organisasi milik para pelajar dan pemuda yang terbentuk tahun 1926 untuk mewujudkan persatuan dengan menghilangkan sifat-sifat kedaerahan. PPPI mengadakan 2 kali kongres. Nah, dan kongres yang kedua ini pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di lahan Jong Katolik Bonn di kompleks katedral dan ditutup di rumah Sikong Liong di Jalan Kramat Raya nomor 106 yang sekarang dikenal dengan Museum Sumpah Pemuda. Dan menghasilkan Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Yang ketiga yaitu nasionalisme. Menurut Hans Kohn, nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara dan bangsa. Menurut Slamet Muljana, nasionalisme merupakan manifestasi kesadaran berbangsa dan bernegara atau semangat bernegara. Nasionalisme Indonesia terbentuk saat adanya kolonialisasi yang dilakukan oleh Belanda. Meskipun demikian, rasa nasionalisme dapat tumbuh setelah berakhirnya kolonialisme, atau tanpa kolonialisme,
karena pada dasarnya nasionalisme termanifestasikan dalam pengabdian terhadap bangsa dan negara tanpa adanya pembatasan waktu. Yang keempat yaitu konsensus bersama bangsa. Peralihan loyalitas dari negara wangsa menjadi negara bangsa membawa konsekuensi bahwa ada proses abstraksi dan sepersonalisasi loyalitas sehingga dihadirkan simbol-simbol untuk menguatkan arti penting bangsa melalui konsensus bersama, yakni proklamasi, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bendera Indonesia, bangsa, dan lagu kebangsaan. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, ada heterogenitas budaya, agama, dan intoleransi. Yang kedua, ada luas wilayah. Yang ketiga, ada pembangunan tidak merata. Dan yang keempat, ada etnosentrisme. Yang pertama ada heterogenitas budaya, agama, dan intoleransi. Apabila keagamaan budaya dan agama yang pasti memiliki perbedaan nilai dipraktikkan dalam kehidupan dengan sikap yang intoleran dan tidak ramah, maka suatu bangsa tidak akan dapat berjalan bersama dan beriringan. Karena sikap memahami dan menerima perbedaan dalam budaya dan agama sangat penting untuk mewujudkan integrasi. Yang kedua yaitu luas wilayah. Wilayah negara yang luas kemungkinan besar akan mudah mengalami ancaman, hambatan, tantangan, dan gangguan yang dapat memperlemah kesatuan dan persatuan, baik dari luar maupun dalam negeri. Yang ketiga yaitu pembangunan tidak merata. Pembangunan yang tidak merata akan menimbulkan rasa tidak puas dan keputusasaan yang dapat menjadi problem berkaitan dengan sara. Yang keempat yaitu etnosentrisme. Etnosentrisme adalah pandangan terhadap sesuatu di mana menganggap dirinya superior, mengagungkan diri sendiri atau salah, dan melihat rendah kelompok atau orang lain. Yang keempat yaitu integrasi nasional dan latar belakang sejarah. Latar belakang sejarah di Indonesia ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, kita akan belajar zaman sebelum kedatangan penjajah. Pada masa ini, setiap kerajaan telah mampu membentuk sistem sosial, ekonomi, politik, dan pemerintahan yang sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga mampu mengembangkan kearifan lokal untuk membentuk nilai-nilai luhur budaya sesuai dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu zaman penjajahan. Pada masa ini pemerintahan dikuasai oleh pemerintah kolonial dan imperialis yang membuat bangsa Indonesia menderita dan timbul pemberontakan atau perlawanan baik secara fisik maupun sosial. Kegigihan dan keberanian putra atau putri daerah pada masa ini diapresiasi dengan memberikan gelar pahlawan nasional. Yang ketiga yaitu zaman pergerakan nasional. Pemberontakan atau perlawanan masih bersifat kedaerahan sehingga mudah dikalahkan penjajah. Lalu perjuangan bangsa Indonesia merdeka ini diubah melalui pergerakan nasional dalam organisasi Budi Utomo yang disebut sebagai Angkatan Perintis, karena setelah itu lahirlah organisasi-organisasi sosial politik yang didirikan oleh generasi muda dalam merumuskan kemerdekaan Indonesia, yaitu IKA Sumpah Pemuda, lahirnya PPKI, dan Piagam Jakarta. Yang keempat yaitu zaman setelah kemerdekaan. Pada masa ini terjadi perbedaan bangsa, pertentangan ideologis, politik, ekonomis, kepentingan individu maupun kelompok, sehingga adanya ketidakpuasan atau ekstremitas
yang berasal dari dalam, yaitu ekstrem kanan, ekstrem kiri, golongan tidak puas, berasal dari luar, yaitu pelanggaran HAM, isu demokratisasi, isu liberalisasi ekonomi. Nah, kita akan belajar integrasi nasional dalam kemajemukan penduduk dan kondisi geografis Indonesia. Jumlah penduduk berkaitan erat dengan tingkat kemakmuran bangsa. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan memunculkan masalah keseimbangan antara jumlah kelahiran yang naik dengan ketersediaan kebutuhan dasar yang menurun, sehingga meningkatnya jumlah penduduk yang miskin, berpendidikan rendah, dan pengangguran. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali jika dikaitkan dengan konfigurasi dan konstelasi wilayah, yaitu lahan pertanian berubah menjadi pemukiman, sehingga produksi bahan pertanian semakin berkurang dan membahayakan ketersediaan pangan. Konstelasi wilayah Indonesia terletak di posisi silang, yaitu menjadi pusat lalu lintas pengaruh budaya asing semakin terbuka lebar setiap saat, yang berakibat setiap komponen bangsa seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan, dan aspek kehidupan lainnya dipengaruhi oleh globalisasi. Sehingga diperlukan penguatan dan pertahanan jati diri bangsa agar tidak terpengaruh oleh arus globalisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya Indonesia. Penyebaran penduduk yang tidak merata sangat rentan berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, pertahanan keamanan negara, pencurian, kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, sehingga adanya transmigrasi dan penempatan penduduk pada pulau-pulau terluar di Indonesia untuk menjaga, mempertahankan, dan mengamankan bangsa dan negara. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang integrasi nasional dan kemajemukan budaya. Pada saat ini, upaya pembangunan bangsa sering melupakan kemajemukan budaya dengan segala konsekuensinya. Hal ini bertolak belakang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 32. Kebudayaan nasional harus merupakan acuan bagi setiap penduduk untuk mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari. Kehadiran kebudayaan nasional di tengah-tengah budaya daerah atau suku tertentu mampu mengisi kekosongan sistem nilai yang berlaku secara nasional. 3 kelompok kebudayaan nasional yang khas di Indonesia, yaitu kebudayaan suku bangsa, kebudayaan daerah, kebudayaan nasional, yang masing-masing kebudayaan berfungsi sebagai kerangka acuan serta menjadi lingkungan tempat tumbuhnya pergaulan antar anggota masyarakat, sehingga akan memperkuat dan meningkatkan keterlibatan sosial setiap anggota masyarakat. Kemajemukan tradisi dan budaya daerah secara bersama-sama membentuk budaya nasional yang kokoh, terkandung dalam nilai-nilai luhur budaya, yaitu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi pengikat perbedaan. Sehingga pada dasarnya kemajemukan tradisi dan budaya lokal akan memperkaya dan diintegrasikan ke dalam kebudayaan nasional secara utuh menyeluruh. Dalam integrasi nasional, perbedaan dan keanekaragaman tradisi dan budaya lokal harus dipandang sebagai aset bangsa yang tak ternilai harganya, karena dapat mempersatukan bangsa dan negara di atas perbedaan. Kita akan mengenal integrasi nasional dan tugas tanggung jawab masa depan. Bangsa Indonesia yang terbentuk dari kemajemukan sara serta memiliki latar belakang sebagai bangsa yang terjajah selama 3,5 abad memerlukan konsep perpaduan baru yang mampu membina, menjaga, dan mempertahankan kelangsungan hidup dan eksistensinya sebagai bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat di tengah-tengah bangsa lain. Karakteristik kebinekaan isi pada dasarnya merupakan modal atau aset bangsa yang tak ternilai harganya.
namun dapat berubah menjadi sumber ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa apabila ada pihak yang berupaya memaksakan kehendaknya, baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Dalam memasuki era global, bangsa Indonesia masih kuat dalam upaya mempertahankan jati diri bangsa dalam pergaulan nasional melalui otonomi daerah yang memiliki kecenderungan untuk mempertahankan eksklusivisme kesukuan. Euforia kedaerahan terkadang berbenturan dengan buta atau putih daerah yang merantau lama, sehingga sebagian keturunan buta atau putih daerah sudah tidak mengenal budaya asal, tradisi asal, bahasa daerah, dan beragam tatanan kehidupan di daerah asalnya. 3 faktor yang mempengaruhi tanggung jawab masa depan bangsa sebagai acuan pergaulan nasional dan internasional yaitu faktor kependudukan, faktor kemapanan, kebudayaan daerah atau suku, faktor sosial, politik, ekonomi, serta aspek pemerataannya yang dapat menjadi pengikat dan penjamin kelancaran proses transformasi nilai-nilai, peran, serta partisipasi masyarakat dalam pergaulannya. Peran buta atau putih daerah dan kesediaan para lulusan perguruan tinggi diharapkan membangun daerah terpencil atau yang belum maju sehingga mampu mendongkrak kemajuan yang merata di seluruh wilayah, atau buta atau putih daerah yang telah merantau lama mau kembali ke daerah asalnya untuk membangun dan memajukan daerah asalnya. Nah, itu tadi penjelasan sedikit dari kakak tentang integrasi nasional. Bagaimana adik-adik? Sudah paham belum tentang integrasi nasional? Pastinya sudah paham ya? Baiklah, sekian dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.